Prigen adalah wilayah yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Prigen merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Prigen memiliki kisah menarik yang menjadi asal-muasal legenda Prigen. Wilayah yang memiliki ciri khas sebagai tempat beristirahat dan berlibur. Desiran angin di tengah perpaduan pepohonan, bebatuan, dan sungai mampu menimbulkan efek rileks dan membuat pikiran lebih tenang. Kami bantu ya. Boleh, boleh. Baiklah, Mei. Bagas, bagus. Kemarilah, beristirahatlah di sini sambil menikmati kue. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Nek. Nenek. Besok kalian ikut nenek ke air terjun. Sekalian ziarah, mau nggak? Mau. Nek, air terjun itu ceritanya seorang kakek yang menjadi pembantu Belanda. Benarkah? Benar sekali, kalian memang anak yang cerdas. Dari mana kalian tahu semua itu? Saya dan Bagus saat kelas 2 SD pernah ke air terjun. Lalu berkunjung sejenak ke makam almarhum kakek Bodo. Dan ada sedikit cerita dari Mbahmu sang juru kunci. Nenek coba bercerita agar kami tahu. Baiklah, jadi ceritanya Terdapat makam keramat yang terletak di dekat air terjun. Air terjun ini diberi nama Kakek Bodo karena terkait dengan legenda yang mengisahkan seorang kakek yang bernama Triman disebut sebagai kakek yang bodoh. Cerita tentang kakek bodoh juga tak dapat dilepaskan dari gua untuk bertapa yang berada di belakang air terjun. Kakek bodoh dahulunya adalah seorang pembantu rumah tangga keluarga Belanda. Beliau seorang yang saleh dan jujur. Di suatu saat, sang kakek ingin menyucikan diri dan mendekatkan diri dengan penciptanya. Atas keinginannya tersebut, sang kakek lantas memilih untuk meninggalkan masalah keduniawian. Beliau pun berniat meninggalkan keluarga Belanda tempatnya bekerja itu untuk menyepi dan bertapa. Tentu saja, sang tuan merasa sangat kehilangan dengan keputusan sang kakek. Mereka pun membujuk mantan pembantunya itu untuk kembali ke rumah. Tetapi segala macam bujuk rayu yang mereka lakukan ternyata sia-sia. Sang kakek Triman tetap ingin tinggal sendiri di hutan yang sepi dan berada dekat dengan air terjun. Karena sikapnya itu, keluarga Belanda mantan majikan sang kakek itu pun marah-marah dan menyebut mantan pembantunya tersebut sebagai kakek bodoh atau orang tua yang bodoh. Ternyata kegiatan bertapa sang kakek mendatangkan hasil. Konon, usai bertapa sang kakek memiliki kesaktian yang kemudian ia gunakan untuk membantu masyarakat setempat yang meminta pertolongan. Setelah beberapa lama, kakek bodoh meninggal di tempat ia bertapa.
Makamnya sampai sekarang masih berada di lokasi tersebut dan dikeramatkan oleh penduduk setempat. Hingga kini, makam kakek Bodo banyak dikunjungi para peziarah dari berbagai kota besar. Bahkan, menurut sang juru kunci, makam kakek Bodo tersebut juga sering dikunjungi para pejabat dan pembesar di negeri ini. Selain menikmati keindahan yang alami, juga dapat menikmati kemandirian dengan berkemah serta dapat berziarah untuk memenuhi dahaga spiritual. Dan air yang mengalir dari air terjun juga dapat membuat awet muda dan sembuh dari berbagai macam penyakit. Di tempat ini tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau ritual yang bersifat musyrik oleh para pengunjung. Ceritanya persis sama mbahmu, Nek. Nek, bagaimana cara kita menjaga legenda itu? Nah, kalian generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kebudayaan dan kearifan lokal ini. Me, kamu harus bisa menceritakan legenda ini ke teman-teman kamu agar menjadi pelajaran dalam bidang bahasa maupun sejarah. Nenek mendidik ibumu juga belajar dari legenda yang ada di daerah ini. Iya, Nek. Meme kelak akan menjadi dosen sastra agar bisa menjaga warisan ini dengan memperkenalkan ceritanya kepada semua orang. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengambil pesan moralnya ya. Cintailah legenda yang kita miliki ini. Terima kasih, Nek. Kami memiliki kebanggaan legenda daerah kami. Luar biasa bagusnya. Sama-sama. Bagas, bagus, ayo kita bermain dakon ya. Ayo. Hai Mei, main yuk. Marilah. Saya bantu nenek sebentar, setelah itu bergabung dengan kalian ya. Baiklah, Baiklah Mi. Mei. Bagas, bagus, kemarilah. Ini kakek ada kue. Terima kasih, Kek. Kek, kami akan mengikuti acara sedekah bumi di pondok nanti sore. Alhamdulillah. Apakah kalian mengetahui legenda dari Indokilo? Kami hanya tahu itu tempat suci pada masa kejawen wewayangan. Konon, tempat tersebut adalah tempat suci dari beberapa para pejabat untuk bertapa saat penjajahan Belanda. Termasuk Bapak Presiden satu kita. Menurutmu bagaimana, Bagus? Dari Indrokilola, akhirnya adat istiadat di desa kami. Lalu, sesepuh desa selalu memperingati sedekah bumi untuk melestarikan budaya. Benar nak, kalian cerdas sekali. Siapa yang mengajarkan hal tersebut ke kalian? Badul, Kek. Kami suka berkunjung ke musola. Lalu, beliau sering memberikan nasihat kepada kami dari asal-usul Indrokilo terdahulu. Kakek coba bercerita agar kami tahu. Baiklah, jadi ini ceritanya.
Ada seorang pertapa bernama Hyang Arjuna yang diutus oleh para Hyang untuk bertapa di padepokan Batara Indro. Saat bertapa, Hyang Arjuna digoda 44 bidadari dengan kecentilannya. Namun beliau masih tetap kekeh. Tak lama kemudian datanglah berita dari para bidadari bahwa Arjuna sedang dicari Prabu Niwoto Kawaca dan sang patih Mamang Murka untuk menguji kesaktian dan disaksikan para sang hyang. Namun, perjalanan Prabu Niwoto Kawaca terhenti dikarenakan kecantikan sosok putri bernama Probowati. Seketika timbullah benih cinta sang Prabu. Sang Prabu merayu sang putri. Namun, sang putri tidak membalas cinta sang Prabu dan membuat murka Prabu Niwoto Kawaca. Alhasil sang Prabu marah dan akan melampiaskan dengan membinasakan pertapaan Hyang Batara Indra. Tibalah sang Hyang Batara Guru turun ke pertapaan untuk memberikan pesan kepada Arjuna. Arjuna, jika keturunanmu tidak bersikap bijak dan arif dengan kesaktian yang dia miliki, maka berperanglah dengannya. Sebelum bumi ini hancur, carilah kelemahannya. Arjuna mengakhiri bertapanya dan menunggu kedatangan sang Prabu dan patihnya. Saat Arjuna berdiam di atas batu, tiba-tiba datanglah 44 bidadari membawa Hyang Probowati. Terjadilah perbincangan antara putri Probowati dan Arjuna tentang sang Prabu dan patihnya. Akhirnya ditemukan cara untuk mengelabui sang Prabu dan patihnya. Nantinya putri Probowati akan menari dengan 7 bidadari. Lalu 7 bidadari akan menggoda sang Prabu dan patih sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka tertawa terbahak-bahak, saat itulah Arjuna melesatkan anak panahnya tepat di ketiak sang Prabu dan di dada patih Mamang Murka. Waktu berlalu, tibalah pertemuan ayah dan anak tersebut. Saat bertemu, sang Arjuna menjelaskan bahwa sang Prabu adalah anaknya dan menasihatinya atas kesalahan tingkah lakunya. Namun beliau kecewa dari tingkah lakunya yang tidak menunjukkan kearifan bagi seorang ksatria. Tak lama kemudian mereka bertarung. Walau kesaktian sang Prabu tidak tertandingi, Arjuna telah mengetahui kelemahannya dan segera melancarkan aksinya. Suara alunan musik gamelan yang terdengar diiringi tarian sang putri serta 7 bidadari membuat riang sang Prabu dan patihnya. Tanpa disadari, Arjuna memulai bidikannya, dan seketika mereka berdua bersimbah darah. Sebelum sang Prabu wafat, menyampaikan sebuah pesan. Kemurkaan dan nafsu akan selalu menjadi musuh. Harta, tahta, dan wanita di setiap langkah dan perbuatan keturunanmu. Mereka pun wafat dan disaksikan para hyang. Maka sumpah dari Hyang Semar yaitu, Tetesan darah Prabu Niwancoro menjadi nafsu, kemurkaan dan keserakahan. Setelah pertempuran berlalu, para hyang menyaksikan pernikahan Arjuna dan putri Probowati. Dengan sebuah pesan dari Hyang Begawan Mintorogo,
Suatu saat kalian bertapalah di pohon cempaka mulia, hingga bunganya berjatuh. Karena sudah lama menikah dan tidak memiliki keturunan, Hyang Arjuna disuruh mengingat arti cempaka mulia, yaitu perbuatan budi pekerti yang mulia. Seorang lelaki harus memegang teguh budi pekerti yang baik, karena akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Seorang wanita harus menjaga kehormatan, karena akan menjadi ibu. Karena sama-sama kuat bersabar, akhirnya turunlah wahyu dari Hyang Begawan Mintorogo, supaya Hyang Semar membacakan kalimat syahadat serta salawat. Saat dibaca menjadi doa yang bermanfaat untuk keturunan Arjuna kelak. Arjuna dan Putri Probowati menghabiskan hari-harinya dengan bertapa, sehingga dijuluki Begawan Ciptowening, yang artinya ahli menenangkan hati oleh para hyang. Akhirnya beliau berdua wafat dan disimbolkan dengan pesarean di pertapaan Hyang Batara Indra. Saat itu disaksikan para hyang, maka disebutlah Indro Kilo. Pesarean atau makam Putri Probowati paling tinggi dan paling atas sebelum menuju ke pesarean Putri Probowati harus melewati 44 gentong lalu menaiki anak tangga yang menanjak, sedangkan pesarean Arjuna berada di bawahnya. Indrokilo adalah kaca diri sendiri, memaknai hidup dari perbuatan kita sehari-hari dengan mengoreksi kesalahan yang diperbuat. Para hyang membuat sebuah desa di bawah pertapaan Indrokilo, yakni Desa Gutean, desa yang subur Lojinawi, dan akan dipimpin oleh pemimpin yang arif dan bijaksana. Dengan begitu, para masyarakat sekitar Desa Gutean selalu mengadakan sedekah desa dan pengajian di pertapaan Indrokilo untuk menjaga lingkungan serta pelestarian budaya. Mereka pun memiliki filosofi hidup seperti memakan buah nangka, lalu memakan buah jeruk, dan menanam kopi. Nangka yang berarti orang hidup harus jujur, kalau terkena musibah kematian harus lapang dada dan ikhlas. Lalu ada jeruk, bahwasanya orang hidup harus dalam pemikirannya, janganlah berpikir secara pendek. Selanjutnya ada pula kopi, bahwasanya orang hidup harus tolong-menolong terhadap sesama, karena saat ajal menjemput tidak bisa berangkat ke makam sendiri. Luar biasa ya ceritanya ya, Kek. Semoga kalian bisa mengambil pesan moralnya. Cintai legenda yang kalian miliki. Terima kasih, Kek. Kami memiliki kebanggaan tersendiri tentang legenda daerah kami, luar biasa bagusnya. Sama-sama. Ayo main yuk! Assalamualaikum. Meme. Waalaikumsalam. Masuklah kalian. Mau kemana, Mei? Ayo kalian ikut. Kami mau berziarah ke almarhum Mbah Raden Mas Ardiman. Sebentar ya, Mei, Mi. aku pulang. Kami pulang berganti pakaian. ya. Kek, Nek,
Tolong bercerita asal-usul desa kita ini. Baiklah, jadi ini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, Raden Mas Ardiman, putra dari Raden Mas Subronto dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, mengadakan perjalanan laut menyusuri pantai selatan Pulau Jawa menggunakan perahu. Hal tersebut dilakukan Raden Mas Subronto karena ingin memberikan pengalaman kepada putranya yang saat itu menginjak dewasa. Mereka meninggalkan Kerajaan Mataram karena pada saat itu Kerajaan Mataram diserang Kerajaan Demak pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya ke-5. Dalam perjalanan tersebut, beliau mendapat wangsit berupa petunjuk bahwa perahu mereka harus berhenti di lereng Gunung Penanggungan. Setelah tiba di tempat tersebut, mereka menambatkan perahu dan berjalan memasuki hutan. Kemudian menemukan sebuah gua di salah satu gunung kecil, tepatnya di sebelah utara Gunung Penanggungan yang saat ini disebut Gua Penanggungan. Di dalam gua inilah Raden Mas Subronto bersemedi memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Di manakah tempat yang cocok untuk putranya bertempat tinggal memulai kehidupan yang baru? Ketika kusyuk beliau bersemedi, datanglah jin pengganggu berwujud putri yang menginginkan supaya dikawinkan dengan Raden Mas Ardiman. Dengan menyibah dan setengah memaksakan kehendaknya minta dikawinkan. Tentu saja, permintaan tersebut ditolak dengan halus oleh Raden Mas Subronto. Dengan mengatakan hal tersebut, tidak mungkin terjadi karena kita berbeda. Kami manusia berwujud kasar dan jin putri berwujud halus gaib. Merasa ditolak, jin putri menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku mengalah. Tetapi sebagai gantinya, semua keturunan Raden Mas Ardiman yang datang ke Gunung Penanggungan sampai dengan 7 turunan menjadi bagianku. Dan apabila hal ini dilanggar, maka keturunan Ardiman tidak bisa kembali ke rumah." Syarat itu pun disetujui oleh Raden Mas Subronto dan meneruskan semedinya tanpa diganggu apapun, sampai mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa bahwa putranya Raden Mas Ardiman harus berjalan ke arah timur Gunung Penanggungan. Dan dalam perjalanannya tersebut diharuskan menggali tanah, dan setelah digali maka tanah hasil galian harus dikembalikan lagi ke dalam lubang. Ternyata setelah dimasukkan, tanahnya kurang. Maka teruslah berjalan lagi dan menggali kembali seperti semula, sampai menemukan sebidang tanah yang digali, di mana hasil galian yang dikembalikan ternyata lebih. Maka disitulah tempat tinggal yang sesuai untuk Raden Mas Ardiman. Mereka berjalan ke arah timur dan terus menggali dan mengembalikan tanah berkali-kali tanpa berputus asa. Akhirnya tibalah di sebuah tempat yang hutannya begitu lebat. Setiap pohon saling bersinggungan, pertanda tanahnya subur loh jinawi. Benar saja, setelah tanah digali dan dikembalikan lagi, seperti yang mereka lakukan sebelumnya, ternyata tanah tersisa lebih banyak. Maka Raden Mas Ardiman memutuskan di tempat itulah mereka menetap dan menjalani hidup yang baru. Ketika mulai membabat alas, Raden Mas Ardiman memohon petunjuk Yang Maha Kuasa dengan bersemedi di hutan tersebut, hingga terdengar wangsit atau petunjuk yang mengatakan bahwa jika membabat alas tersebut harus menggunakan alat yang bernama calo, yaitu sejenis parang, lading dalam bahasa Jawa, tetapi ujungnya yang runcing agak melengkung ke dalam. Demikianlah sesuai wangsit mereka membuat caluk beramai-ramai yang digunakan untuk membabat alas hutan. Dari nama alat tersebut, maka Raden Mas Ardiman memberi nama desa tempat mereka tinggal tersebut adalah Pecalukan, untuk mengingat bahwa mereka membabat alas pertama kali dengan menggunakan alat tersebut. Semakin luas daerah yang terbuka, ternyata di sana banyak terdapat batu yang besar-besar dengan bentuk yang beraneka macam, antara satu dengan yang lain. Seperti yang berada di sebelah timur, ditemukan batu berbentuk tumpeng.
Maka diberi nama Watu Tumpeng, yang sekarang digunakan warga untuk meletakkan tumpeng saat ada acara sedekah desa dilaksanakan setiap tahunnya. Di sebelah barat terdapat jenis batu yang mudah hancur, maka mereka menyebutnya Watu Gumyur. Di sebelah selatan terdapat jenis batu yang kalau dipukul mengeluarkan bunyi mirip lonceng, maka mereka menyebutnya Watu Ceneng. Sebab jika dipukul mengeluarkan bunyi teng, teng. Dan masih di daerah bagian selatan juga terdapat jenis batu yang berbentuk seperti pantat manusia. Maka mereka menyebutnya Watu Bokong. Sedangkan batu yang di dekat sumber air, sehingga kalau duduk di atasnya dingin sekali, mereka menyebutnya Watu Adem. Dan di sebelah utara terdapat jenis batu yang sangat baik bila digunakan untuk mempertajam senjata mereka. Oleh karenanya diberi nama Watu Ungkal. Demikian, sejak saat itu Raden Mas Ardiman menetap di desa Pecalukan sampai menikah dan mempunyai keturunan 9 orang yang tersebar di berbagai daerah. Masyarakat sampai sekarang memanggil anak-anak Raden Mas Ardiman tersebut dengan sebutan Mbah, yaitu Mbah Bajuri, Mbah Kapinah, Mbah Marinten, Mbah Kitjan yang diberi julukan Anggres, Mbah Sagimah, Mbah Pondok, Mbah Sar, Mbah Mo. Anak nomor 1 dan 2 tinggal di daerah Gempol sampai akhir hayat beliau. Sedangkan anak nomor 3 sampai dengan 9 tetap di Pecalukan, tersebar di beberapa dusun yang sampai sekarang pesarian beliau semua terawat dengan baik. Sepanjang hidupnya beliau menjadi sesepuh yang dihormati dan dibanggakan sampai akhir hayat beliau. Karena memang selama hidupnya beliau membaktikan diri dengan segenap hati untuk membantu masyarakat desa Pecaklukan, baik dalam hal mengatasi permasalahan keamanan, perkawinan, sampai pada wabah penyakit yang saat itu dinamakan buk gebluk dalam istilah Jawa. Khususnya untuk masalah yang satu ini, masyarakat berkumpul bersama-sama dengan membawa obor, kemudian dengan dipimpin satu orang ketua. Mereka berkeliling kampung sambil membaca Dumut Burda. Dan jika sampai di perempatan jalan desa, ketua kelompok akan berteriak dengan mengatakan, "Burda!" Kemudian pengikut yang lain akan menjawab serentak dengan menyebut kata "pring". Maksudnya agar jin pembawa wabah penyakit pergi semua. Untuk menghormati sesepuh yang merupakan leluhur, desa Pecalukan setiap tahun senantiasa diadakan haul besar-besaran yang dinamakan Selamatan Desa, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkah yang dilimpahkan kepada seluruh masyarakat desa Pecalukan selama ini, serta agar terhindar dari bencana malapetaka maupun hama penyakit. Selamatan desa tersebut dilaksanakan secara gotong royong sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap tahun akan terlaksana, biasanya setiap bulan besar setelah Hari Raya Idul Adha. Ada sebagian masyarakat percaya bahwa roh leluhur mereka senantiasa datang berkeliling desa dalam wujud macan putih dan serigala setiap malam-malam tertentu. Demikianlah, sampai sekarang semua tradisi dan ritual budaya tetap dipertahankan dan dipelihara masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal daerah tersebut. Subhanallah, beliau sangatlah menginspirasi kami. Tetap percaya dengan agama masing-masing. Namun yang namanya tradisi adalah simbol dari kebudayaan setempat. Baik, Kek, Nek, kami akan selalu melestarikan kebudayaan ini. Mari kita berangkat ya.